Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke materi, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 8. Dimulai dari saya sendiri, Khairunisa, dengan NIM 20409. Dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurfa Miliano dengan NIM 2000554. Halo, goedemorgen. Perkenalkan, nama saya Putri Salma N dengan NIM 2002837. Belanda merupakan salah satu negara di Eropa bagian barat laut. Belanda merupakan salah satu negara terpadat di dunia, dan dalam bidang pendidikan, Belanda diakui dunia sebagai negara yang memiliki standar internasional. Pendidikan ditekankan dan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Salah satu pendidikan di negara ini yaitu pembelajaran ilmu sosial yang dimulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi. Nah, apa sih ilmu sosial atau ilmu pengetahuan sosial itu? Jadi, ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah program pendidikan yang memiliki bahan pendidikan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan humanity atau pendidikan dan sejarah. Latar belakang atau tujuan studi sosial ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan siswa sehingga mereka mampu mengatasi secara kritis dan kreatif fenomena sosial politik dan masalah saat ini. Pengetahuan dan wawasan IPS dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu yang pertama, pengetahuan dan wawasan saling bergantung antara pengalaman sendiri, pertanyaan, pendapat, struktur, dan masalah karakteristik masyarakat. Yang kedua, pengetahuan dan wawasan dalam salah satu standar dan nilai-nilai. Yang ketiga, pengetahuan dan wawasan tentang perubahan atau ketetapan struktur tertentu dalam masyarakat dan permasalahan dan pemecahan dari permasalahan sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, keterampilan dalam mengumpulkan informasi tentang masalah-masalah sosial dan fenomena, serta menerapkan informasi dapat memungkinkan siswa untuk aktif secara sosial. Konten sosial ini diintegrasikan dalam bidang tematik, di mana berbagai fenomena sosial dan politik serta masalah diklasifikasikan. Isu-isu disajikan kepada murid-murid agar memperoleh pengalaman yang bermakna. Materi selanjutnya kita akan bahas mengenai materi pembelajaran IPS yang ada di Belanda. Di Belanda, sekolah dasar atau yang biasa disebut Hogeschool memiliki waktu pendidikan 8 tahun. Sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh negara Belanda, bahwa setiap anak usia 5 tahun wajib mengikuti pendidikan Hogeschool ini, baik itu pribumi maupun pendatang asing. Hogeschool juga gratis, dalam artian tanpa dipungut biaya sama sekali. Di Belanda terdapat 3 tingkatan kelas. Yang membedakannya yaitu tingkat kecerdasan siswa tersebut. Yang pertama ada VMBO, yang kedua HAVO, dan yang ketiga VWO. Namun di antara 3 tingkatan kelas ini hanya 2 tingkatan yang bisa melanjutkan perguruan tinggi, yaitu HAVO yang memiliki waktu pendidikan 5 tahun dan VWO yang memiliki waktu pendidikan 6 tahun. Di dalam HBO atau Hogeschool atau yang biasa disebut University of Professional Education, ini memiliki penjurusan bagi siswa-siswanya. Ada 4 penjurusan yang diarahkan kepada siswa. Yang pertama, Science and Technology atau ilmu teknologi. Yang kedua, Science and Health atau ilmu kesehatan. Yang kedua, Economy and Science atau sosial ekonomi. Dan yang terakhir, Culture and Society atau sosial budaya. Selanjutnya, tingkat pendidikan menengah yang ada di Belanda. Di tingkat pendidikan menengah, siswa dihadapkan pada penjurusan, yaitu dengan mata pelajaran ekonomi, teknik, kesehatan, perawatan diri, kesejahteraan, dan juga pertanian. Selanjutnya, di perguruan tinggi terbagi atas 2, yaitu HBO atau Hogeschool, dan yang kedua WO atau Research University. Nah, HBO ini lebih mengajarkan siswa kepada praktek atau terjun langsung ke dalam dunia pekerjaan. Sementara WO mengajarkan siswa-siswanya pengetahuan ilmu murni. Bachelor degree, gelar yang akan didapatkan setelah mereka lulus dari universitas.
Nah, kita balik ke Hogeschool atau sekolah dasar yang ada di Belanda. Hasil akhir atau rapot yang digunakan Hogeschool memuat beberapa hal seperti mata pelajaran bahasa Belanda, presentasi, word orientation, pekerjaan rumah, berhitung, olahraga, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kurikulum di Belanda. Sistem pendidikan di Belanda tentu berbeda dengan di Indonesia, yang dalam jenjangnya terbagi menjadi 1. Pendidikan tingkat dasar atau basic school yang diwajibkan untuk anak usia 5 tahun dan jangka waktunya yang akan ditempuh siswa adalah 8 tahun lamanya. Lalu pendidikan lanjutan atau secondary school yang terbagi menjadi 1. PMBO adalah pendidikan lanjutan untuk persiapan kejuruan yang akan ditempuh siswa selama 4 tahun lamanya. Yang kedua adalah HAVO, pendidikan lanjutan sekolah menengah atas yang akan ditempuh siswa selama 5 tahun. Dan yang terakhir adalah VWO atau pendidikan lanjutan persiapan sains yang akan ditempuh siswa selama 6 tahun. Lalu pendidikan tinggi menengah kejuruan. Pendidikan tinggi menengah kejuruan ini disebut juga dengan MBO yang memang dipersiapkan untuk lulusan HAVO untuk bekerja setelah menempuh 1 tahun di MBO. Lalu yang ketiga adalah pendidikan tingkat tinggi. Pendidikan tingkat tinggi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah HBO, yaitu pendidikan tingkat tinggi kejuruan atau setara politeknik di Indonesia. Lalu yang kedua ada WO atau pendidikan tingkat tinggi yang menjurus kepada ilmu-ilmu sains. Selanjutnya adalah penerapan IPS di Belanda. Penerapan IPS di Belanda sudah diberlakukan sejak basic school dan menjadi mata pelajaran inti. Hal ini dapat dilihat dari mata pelajaran World Orientation yang mempelajari ilmu bumi, ilmu sumber daya alam, ilmu sejarah, dan ilmu alam. Selanjutnya IPS diterapkan pada awal-awal tahun HAVO dan VWO dalam mata pelajaran ilmu sejarah dan ilmu buminya. Dan juga diterapkan setelah tahun penjurusan di HAVO melalui mata pelajaran sosial ekonomi dan sosial budaya. Dan juga IPS diterapkan di pendidikan tinggi Hogeschool melalui jurusan manajemen, marketing, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah implikasi penerapan IPS di Belanda. Dengan diterapkannya IPS sejak sekolah dasar, maka siswa dapat memahami masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat dan dapat mengatasinya melalui keterampilan sosial yang dimilikinya. Selain itu, siswa dapat mengembangkan budaya dan terciptanya generasi yang berakhlak luhur dan pandai. Lalu, penerapan IPS sejak sekolah dasar juga memberikan siswa kesempatan untuk mengeksplor bakat dan minatnya pada materi-materi sosial. Dan penerapan IPS merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Belanda menjadi negara paling sedikit tingkat korupsinya di kalangan Uni Eropa. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia jelas berbeda dengan yang ada di negara Belanda. Pendidikan yang dihasilkan juga berbeda antara negara Belanda dan juga negara Indonesia. Namun dapat kita pastikan bahwa pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sudah dimulai sejak jenjang sekolah dasar, baik di negara Indonesia maupun negara Belanda. Hal ini karena negara Belanda tahu dan mengerti betapa pentingnya pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hal tersebut dapat mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dalam masalah sosial, memiliki keterampilan bersosialisasi, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah permasyarakatan. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.